kalian semua di rumah anak-anak Miss sehat? Miss senang kalau kalian sehat. Bagaimana? Sudah siap belajar agama? Yuk semua sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Hari ini doa pembukaannya dipimpin oleh Claudia dan Natalie mewakili kelas 2A dan kelas 2B. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mulai di dalam doa. Yesus, kami mau belajar ya Tuhan, semoga berkati kami ya Tuhan. Biar belajar kami bisa pintar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kita berdoa Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, berkati Tuhan, berkati guru-guru kami, orang tua kami Tuhan, berkati, hilangkan virus corona Tuhan, jauhkan semuanya Tuhan, hilangkan virus corona, biar kami sehat semua Tuhan, biar kami bisa belajar di sekolah Tuhan, dan Yesus, amin. Semuanya buka buku halaman 88 ya nak ya, bab 11, rukun dan damai di lingkungan. Kita nyanyi sama-sama, hari ini kurasa bahagia ya. Siapa di sini yang bahagia? Puji Tuhan. Yang gak bahagia? Harus bahagia ya. Karena Tuhan Yesus baik, masih memberi kita nafas kehidupan. Coba semua tarik nafas. Buang nafasnya. Ya, masih bisa ya? Karena teman-teman kita masih banyak di rumah sakit yang tidak bisa bernafas dengan baik. Kita harus mendoakan supaya mereka cepat sembuh dan kita berdoa semoga COVID ini cepat berlalu. Kita nyanyi sama-sama. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang kita masuki dalam uraian materi. Bagian A, rukun itu indah. Kemarin kita sudah belajar ya. Anak-anak ada yang ingat rukun itu apa nak? Rukun adalah atau berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan sepakat. Miss akan cerita Alkitab. Pada suatu hari gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Kalian tahu kenapa mereka bertengkar? Mereka berebut air untuk ternak. Abraham adalah pemimpin mereka. Tetapi Abraham mempunyai jalan keluar yang baik. Perhatikan bukunya halaman 89 ya nak ya. Ia tidak ingin mereka bertengkar, maka Abraham memutuskan untuk berpisah tetapi berdampingan. Kata Abraham kepada Lot, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Setelah berpisah tempat, Abraham tetap berbuat baik kepada Lot, bahkan menaikkan doa syafaat untuk keluarga Lot.
Hidup rukun menjauhkan sikap egois, tetapi selalu berusaha melakukan kebaikan. Kita masuki bagian yang B. Rukun membawa damai. Kok bisa, Miss, rukun membawa damai? Kita lihat lagi, dengarkan baik-baik ya nak ya. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang bijaksana. Rajanya namanya Raja Salomo. Siapa nak? Raja Salomo. Raja Salomo sangat termasyhur. Ia tampan. Tahu tampan? Tampan itu seperti ganteng. Ayo anak-anak, siapa yang merasa dirinya ganteng? Ganteng itu bukan hanya di muka, tetapi kelakuannya juga harus ganteng ya nak ya. Maksudnya harus baik ya. Nah, Raja Salomo ini bukan hanya ganteng, tampan, tapi dia baik hati. Bukan hanya baik hati juga, tapi dia kaya raya nak, bergelimang harta. Ia raja yang bijaksana. Raja Salomo bersahabat dengan raja-raja dari kerajaan lain. Ia tidak mengganggu bangsa lain. Kerajaan Israel hidup rukun dengan kerajaan lain. Itu sebabnya kerajaan Israel hidup damai mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Salomo. Perhatikan di halaman 91. Nah, di situ ada 4 gambar ya. Beri tanda centang pada gambar yang baik dan beri tanda silang pada gambar yang tidak baik. Itu tugas kalian dikerjakan. Nah, di bawahnya kalian tulis alasannya kenapa memilih gambar-gambar itu sebagai gambar-gambar yang baik dan gambar-gambar yang buruk. Kita buka halaman 92. Yang C, menjaga kerukunan. Kerukunan itu penting karena akan membuat anggota keluarga hidup nyaman. Keluarga yang tidak rukun akan membuat anggota keluarga merasa tidak nyaman. Anak-anak ada yang tahu lingkungan? Lingkungan itu apa nak? Lingkungan adalah tempat kita bertemu dengan orang yang tidak satu keluarga dengan kita. Di sana kita dapat bertemu dengan teman-teman yang berbeda dari kita agar lingkungan kita tetap damai dan harmonis. Semua harus turut menjaga kerukunan. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana cara kita turut menjaga kerukunan di lingkungan? Ada yang tahu caranya apa anak-anak? Caranya adalah 1. Ikut bergotong royong membersihkan lingkungan sesuai kemampuan kita. 2. Menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi anak-anak, jika ada yang membutuhkan bantuan kamu harus menolong ya. Banyak tokoh Alkitab yang pernah bertengkar. Karena kita masih manusia ya nak ya. Tapi pada akhirnya mereka berdamai lalu hidup rukun. Contoh tokoh Alkitab yang mengajarkan kita hidup rukun dan mengampuni. Miss ambil satu saja contohnya yaitu Yusuf. Anak-anak Yakub merancangkan kejahatan terhadap Yusuf. Padahal Yusuf adalah adik mereka. Pada waktu mereka bertemu lagi, Yusuf sudah menjadi penguasa. Ini terjadi seperti dalam mimpinya dahulu. Dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Yusuf mengampuni mereka, bahkan memberi makan dan tanah yang subur kepada mereka. Mereka hidup rukun dan damai di tanah Goshen di Mesir. Kita akan baca sama-sama ayat mas kita pada pagi hari ini di dalam Roma 15 ayat yang kelima. Semua buka Alkitabnya nak ya. Roma 15 ayat 5. Kalau tidak ada Alkitab kalian perhatikan video pembelajarannya. Boleh kita sama-sama baca ya nak ya.
3, 2, 1 ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ini tugas hari ini. Kalian kerjakan. Jika kalian menyimak dengan baik-baik video pembelajaran yang Miss berikan, pasti kalian bisa mengisi semua jawaban ada di video pembelajaran. Dikerjakan di buku PS ya nak. Lipat tangan, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah belajar tentang hidup rukun. Ajarilah kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah selesai pelajaran hari ini. Semua anak-anak jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya nak ya. Dan videonya sudah disimak baik-baik ya dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran agama selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.